Entah kenapa ya Teja dengan 18 kali clean sheet-nya ini tidak masuk nominasi. Ketika ada seorang reporter yang bertanya kepada John Hedman juga dulu kan, kenapa sih Teja nggak dipanggil ke timnas? John Hedman juga nggak bisa ngomong apa-apa, tidak bisa memberikan alasan apapun. Dia terlihat kebingungan itu di saat diwawancara itu. Dan I-League pun memilihnya atau menilai kiper terbaik musim ini bukan dari norbolnya ya, bukan dari clean sheet-nya, tetapi dari save. Nah, di sini Nadeo melakukan save terbanyak dan yang terpilihnya adalah Nadeo dan bisa mengantarkan Borneo runner up di musim ini. Itu juga sangat luar biasa untuk Nadeo. Jadi nggak apa-apa untuk Mamang Teja, yang penting ya nakoda kita, pelatih legendaris kita mungkin sepanjang masa untuk Persib Bandung yaitu Bojan Hodak berhasil ya hat-trick pelatih terbaik di BRI Super League musim ini. Ya, taktik Bojan Hodak katanya membosankan atau gimana karena hanya pelatih yang tahu kondisi tim gimana, kondisi pemain gimana, dan kondisi yang akan dilawan itu timnya seperti apa. Dan Bojan Hodak pun bukan miskin taktik disebutnya. Wah, ini pelatih yang benar-benar syarat pengalaman gitu kan. Pelatih yang benar-benar banyak taktiknya. Dalam situasi tertekan seperti apapun bisa melepaskan bisa melepas Persib dalam suasana tertekan seperti apapun, bisa comeback dengan secara dramatis. Itu sangat luar biasa. Tidak mungkin Persib bisa seperti itu kalau tidak ada peran seperti Bojan Hodak. Ini banyak yang bertanya-tanya ya, kenapa sih di Liga Indonesia memakai sistem head to head? Kenapa nggak memakai sistem selisih gol? Semisalkan pakai sistem selisih gol kan bisa juga Borneo yang juara. Tapi kenapa ini pakai head to head? Ya mungkin I-League memilih head to head dari awal dan disetujui ya oleh semua tim yang berada di BRI Super League ini dari awal musim sampai sekarang ini udah di atas kertas udah setuju semua tim gitu ya. Kesatu mungkin menghindari rawannya kecurangan, terus pengaturan skor atau sepak bola gajah ya. Kalau misalkan pakai pengaturan skor atau misalkan pakai selisih gol itu rawannya ke situ. Makanya I-League tidak mau mengambil resiko karena liga kita masih berkembang, belum maju gitu kan maksudnya. Jadi wajar aja kalau misalkan memakai sistem head to head. Toh head to head juga di luar negeri masih dipakai kayak liga-liga besar seperti Liga Italia, Liga Spanyol ataupun Liga Portugal. Itu kan liga utamanya memakai sistem head to head bila ada yang poinnya sama, terkecuali Liga Inggris. Kan Liga Inggris itu sekarang mungkin disebutnya liga terbaik di dunia, liga terkompetitif di dunia juga. Jadi makanya wajar gitu, liganya juga udah maju, makanya berani memakai selisih gol kalau di Liga Inggris. Beda dengan kita, semisalkan Liga 1 udah berkembang dan udah maju juga, saya yakin ada kemungkinan memakai selisih gol gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Football Cimahi ya Bobotoh. Salam dunia, gimana kabarnya? Pada sehat? Mudah-mudahan Bobotoh semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Walaupun dompet kita nggak sehat, nggak apa-apa, tetap semangat dan jangan patah semangat karena manusia juga semuanya sama, harus tetap yakin gitu. Nah, seperti biasa di sini Football Cimahi bakal bikin video tentang Persib Bandung yang alhamdulillah Persib Bandung bisa juara lagi di tahun ini, di musim ini, dengan cobaan yang bertubi-tubi, struggle di awal musim menuju pemain-pemain Persib Bandung sangat luar biasa ya. Tapi di sini Bojan Hodak membuktikan mentalitas juara, pemain-pemain bisa bangkit dan bisa yakin dan bisa mengamankan Piala BRI Super League tetap berada di Kota Bandung. Pencapaian luar biasa juga untuk Persib Bandung, tim pertama yang bisa hat-trick yang mungkin sulit ya untuk disamai tim lain. Mungkin butuh waktu lama atau proses lama untuk menyamai pencapaian ini. Nah, di sini juga ada berita-berita terupdate tentang Persib Bandung hari ini, buat sekarang ataupun buat kedepannya kita bakal bahas juga. Dan ya situasi Kota Bandung saat ini yang sedang berada konvoy tetap masih ramai ya untuk area Pasteur, Asia Afrika dan titik-titik tertentu. Ini sekarang udah jam 1:30 di tanggal 25 1:30 malam guys. Cukup luar biasa. Tapi sebelum pembahasannya ke situ ya, saya di sini Football Cimahi berterima kasih banget ke Bobotoh semuanya yang udah nonton video Football Cimahi, dari video shortnya ataupun video regulernya. Kami sangat berterima kasih.
Mudah-mudahan bobotoh semuanya dikasih kelancaran rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala hal apapun itu dan tercapai semua cita-cita dan tujuannya. Persib Bandung hat-trick deui. Alhamdulillahnya dengan proses yang cukup panjang. Mungkin ya musim ini banyak juga yang gak mau Persib juara. Ya ragu terhadap taktik Bojan Hodak. Tapi hasil akhir membuktikan semuanya bahwa pelatih kita Bojan Hodak tidak bisa ada yang menggantikan. Betul. Beliau memecahkan rekor-rekor yang sangat luar biasa di Persib Bandung dan akhirnya bisa membawa hat-trick juara juga. Itu sulit untuk disamai oleh pelatih siapapun ya yang melatih Persib bila Bojan Hodak kedepannya tidak terus di Persib gitu. Dari dulu mungkin mulai dari Liga Indonesia di tahun 94 sampai sekarang 2026 belum ada pelatih yang bisa meraih pencapaian ini ya. Cuman satu sekarang pelatih dari Kroasia si Botak gitu bisa membuktikan bahwa Persib dan dirinya bisa membawa dan membuat sejarah di Liga Indonesia. Itu sangat luar biasa. Walaupun ya pemain Persib di tahun ini tidak ada yang mendapatkan penghargaan pemain terbaik ya, cuman masuk nominasi dari Federico Barba ataupun Beckham, itu kalah saing ya. Dari Federico Barba mungkin pemain terbaiknya ya jatuh kepada Mariano Peralta yang benar-benar impresif, performnya nggak naik turun, benar-benar konsisten lah. Ini winger-winger yang sulit dikatakan apapun. Bener, sebagian gol Borneo FC itu dari Peralta. Betul. Bisa dikatakan seperti itu, makanya wajar Peralta terpilih jadi pemain terbaik. Terus dari pemain termuda terbaik ya Donitri juga cukup impresif di timnas ataupun di Persija musim ini, sangat luar biasa. Walaupun kalah ya Beckham ya nggak apa-apa gitu. Tapi Donitri jadi pemain muda terbaik ini sih cukup ya sepadan lah gitu kan. Soalnya di musim ini penampilan Donitri itu sangat berkembang, terlihat dari Persija Jakarta dia menjadi pemain inti gitu kan di fullback. Terus di timnas juga dia bermain di sama pemain-pemain senior lainnya gitu. Makanya dengan Donitri dipilih sebagai pemain muda terbaik ya cocok gitu. Jadi setujulah, cukup make sense untuk alasannya gitu. Walaupun di sini Teja nggak masuk nominasi, tapi Teja Pakualam berhasil memecahkan rekornya Yo Jae-hoon ya, yang dipertahankan sejak 2013 kemarin pecah ngelawan Persijap Jepara. Alhamdulillah untuk individualnya mungkin Teja jadi sejarah clean sheet terbanyak di Liga Indonesia untuk saat ini gitu ya. Memang Teja ini sangat luar biasa, sempat dicadangkan cukup lama, tapi di tangan Bojan Hodak performnya bisa kembali. Itu kan benar-benar pelatih yang luar biasa, bisa mengembalikan pemain yang sudah lama nggak dipainin. Betul. Gitu kan. Musim kemarin tergantung pisan ke Kevin Mendoza. Entah kenapa ya Teja dengan 18 kali clean sheet-nya ini tidak masuk nominasi. Ketika ada seorang reporter yang bertanya kepada George Hetman juga dulu kan, kenapa sih Teja nggak dipanggil ke timnas? John Hetman juga nggak bisa ngomong apa-apa, tidak bisa memberikan alasan apapun. Dia terlihat kebingungan itu di saat di wawancara itu. Dan I-League pun memilihnya atau menilai kiper terbaik musim ini bukan dari norbolnya ya, bukan dari clean sheet-nya, tetapi dari save. Nah, di sini Nadeo melakukan save terbanyak dan yang terpilihnya adalah Nadeo dan bisa mengantarkan Borneo runner up di musim ini. Itu juga sangat luar biasa untuk Nadeo. Jadi nggak apa-apa untuk Mamang Teja, yang penting ya nakoda kita, pelatih legendaris kita mungkin sepanjang masa untuk Persib Bandung yaitu Bojan Hodak berhasil ya hat-trick pelatih terbaik di BRI Super League musim ini. Ya, taktik Bojan Hodak katanya membosankan atau gimana, karena hanya pelatih yang tahu kondisi tim gimana, kondisi pemain gimana, dan kondisi yang akan dilawan itu timnya seperti apa. Dan Bojan Hodak pun bukan miskin taktik disebutnya. Wah, ini pelatih yang benar-benar syarat pengalaman gitu kan. Pelatih yang benar-benar banyak taktiknya. Dalam situasi tertekan seperti apapun bisa melepaskan bisa melepas Persib dalam suasana tertekan seperti apapun, bisa comeback dengan secara dramatis. Itu sangat luar biasa. Tidak mungkin Persib bisa seperti itu kalau tidak ada peran seperti Bojan Hodak. Sangat berpengaruh ketika misalkan lagi istirahat di babak pertama ke babak kedua di locker room, itu motivasi ucapannya didengarkan benar gitu kan sama pemain-pemain. Jadi pemain pun nurut, nggak ada yang egois dengan Bojan Hodak ini, makanya dia bisa
membawa Persib 3 kali juara itu nggak aneh ya. Kalau misalkan ada pemain-pemain yang macam-macam tidak nurut itu langsung cut off seperti William Marcelino. William Marcelino, maaf salah. Itu kan dulu nggak nurut, makanya langsung attitude-nya dilempar. yang kurang baik. Cuman itu pemain benar-benar full skill, tapi Bojan Hodak ya no toleransi ya dalam segi hal itu gitu. Jadi Bojan Hodak membuktikan dengan prestasinya di Persib Bandung gitu ya. Selanjutnya mungkin ini banyak yang bertanya-tanya ya, kenapa sih di Liga Indonesia memakai sistem head to head? Kenapa nggak memakai sistem selisih gol? Semisalkan pakai sistem selisih gol kan bisa juga Borneo yang juara. Tapi kenapa ini pakai head to head? Ya mungkin I-League memilih head to head dari awal dan disetujui ya oleh semua tim yang berada di BRI Super League ini dari awal musim sampai sekarang ini udah di atas kertas udah setuju semua tim gitu ya. Kesatu mungkin menghindari rawannya kecurangan, terus pengaturan skor atau sepak bola gajah ya. Kalau misalkan pakai pengaturan skor atau misalkan pakai selisih gol itu rawannya ke situ. Makanya I-League tidak mau mengambil resiko karena liga kita masih berkembang, belum maju gitu kan maksudnya. Jadi wajar aja kalau misalkan memakai sistem head to head. Betul. Toh head to head juga di luar negeri masih dipakai kayak liga-liga besar seperti Liga Italia, Liga Spanyol ataupun Liga Portugal, itu kan liga utamanya memakai sistem head to head bila ada yang poinnya sama, terkecuali Liga Inggris. Kan Liga Inggris itu sekarang mungkin disebutnya liga terbaik di dunia. Liga terkompetitif di dunia juga. Jadi makanya wajar gitu liganya juga udah maju, makanya berani memakai selisih gol kalau di Liga Inggris. Beda dengan kita, semisalkan Liga 1 udah berkembang dan udah maju juga, saya yakin ada kemungkinan memakai selisih gol gitu kan. Nah, seharusnya yang berkomentar seperti ini tuh bukan mencurahkan isi hatinya di akhir musim, di awal. Ini juga udah pernah kejadian di mana di tahun 2023-2024 itu kan Borneo tuh di puncak terus, tapi dengan adanya sistem series itu Persib yang bisa menjadi juaranya. Itu juga enggak, Persib juara, Persib menang itu selalu salah Persib, padahal ini udah ketentuan, udah peraturan yang diucapkan dari awal. Misalkan tidak percaya dengan head to head ini, bilang ke LIB atau operator liga gitu, jangan sampai di akhir musim nah jadi pembicaraan seperti ini. Itu aneh sekali. Bisa gitu dibilang head to head ini cukup adil kalau menurut gua ya. Cukup adilnya itu kenapa? Karena kedua tim dikasih kesempatan untuk bermain di kandangnya masing-masing. Bila salah satu tim tidak bisa memaksimalkannya, ya itu wajar-wajar aja kan. Berarti kan satu timnya lagi lebih unggul, makanya lebih adil sistem head to head dibandingkan dengan ya progresif selisih gol gitu kan, bisa dibilang gitu. Makanya si I-League lebih memilih head to head. Nah kalau misalkan ngomongin si head to head ini tuh Persib juga nggak bisa ngalahin Persijap Jepara, satu-satunya tim yang bisa dikalahin musim ini oleh Persib gitu kan, kalah head to head sama Persijap Jepara gitu kan. Contohnya ya gitulah, Persib juga sama. Kalau misalkan Persib kemarin nggak bisa menang di PSM, bisa lumayan berbahaya juga ada Borneo yang menang. Untungnya kan Persib dengan mentalitas yang juaranya yang luar biasa bisa mengambil poin di Parepare kemarin. Itu sih krusialnya sama kemarin laga Persijap ini sangat luar biasa ya, ngelawan si Persib gitu. Ketika di konvensi pers kan Bojan Hodak di situ mulai menemani Persib ya. Ada gitu kan, hadir baru pulang lah dari Kroasia. Dia sempat marah-marah di konversi pers, bilang semua ucapan Adit itu bohong, semua ucapan Adit itu omong kosong, kita itu belum juara, masih ada satu pertandingan terakhir kita tuntaskan, walaupun hanya butuh 1 poin, kita itu belum juara, apa itu perencanaan nanti juara, pawai apa itu omong kosong, karena tim Persijap Jepara katanya lebih berat dibandingkan Borneo FC, karena Persijap tim promosi yang bisa mengalahkan Persib, makanya sangat diwaspadai daripada Borneo FC. Gitu kan. Jadi gitu terbukti lah dari permainan kemarin Persijap Jepara main di GBLA kayak nggak gentar, terus memang mengalirkan bola juga lebih enak dibandingkan pemain Persib Bandung. Itu kan memiliki kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Sebelumnya Persijap ini apa ya, bisa dibilang menahan Borneo juga kan di kandangnya, terus ngelawan Persib di GBLA ditahan imbang juga kan. Berarti kan ini progres ke depannya ini tim ini sebenarnya udah ada kemajuan dan bagus gitu. Makanya nggak bisa diremehin gitu. Nah, ini faktor pelatih sih Mario Lamos ya. Karena dia tuh Persijap tuh sempat naik di saat
Mario Lemos masih menukangi Persijap. Setelah Mario Lemos dikeluarkan, Persijap turun tuh. Setelah Mario Lemos masuk, Persija naik lagi gitu. Mantep, makanya pelatih itu bagus sekali. Dan bisa bertahan di Liga 1 untuk musim depan. Dan sayangnya ya untuk Semen Padang, PSBS Biak dan Persis Solo harus terdegradasi gitu. Ya mudah-mudahan untuk musim selanjutnya untuk ketiga tim ini bisa kembali lagi ke Liga Utama Indonesia dan memperbaiki hal-hal apapun itu di ya mungkin di dalam klubnya yang kurang-kurangnya bisa diperbaiki dengan cepat ya. Walaupun Persis Solo bisa dibilang lebih nyecek ya. Ya poin sama dengan PSM Makassar, cuman kalah di head to head. Nah, gimana lagi kalau head to head saling bertemunya nggak maksimal, kalau misalkan Persis Solo bisa mendapatkan 2 kemenangan atau 1 kemenangan 1 imbang, itu bisa kemungkinan Persis Solo bisa aman. Bisa aman, bukan Persijap, salah tadi diralat sedikit ya. Salah ngomong. Luar biasa lah persaingan di hari awal musim sampai akhir musim, benar-benar luar biasa untuk musim kali ini, cukup sehat juga dalam persaingan ya, kelihatan ya mungkin ya walaupun ada beberapa kontroversi tapi nggak besar, tapi udah ada kelihatan ini liga ini berkembang dan maju gitu untuk Liga 1 ini gitu. Mungkin ucapan Bung Peri Paulus sebagai ketua I-League atau LIB itu terbukti karena dia di awal musim pernah bilang bahwa akan menciptakan liga yang sangat seru, sangat menarik, bahkan sampai di akhir musim. Terbukti kemarin si juara tuh ditentukan di pekan 34. Luar biasa. Sangat luar biasa seperti Liga Inggris kemarin ya. Manchester City sama Arsenal dan yang keluarnya Arsenal mungkin gitu. Nah, terus ngobrolin tentang apa ya? Persib konvoynya dulu aja lah ya. Konvoy ini sekarang ini tanggal 25 Mei, tanggal jam 1:30 malam kita syuting. Tapi suasana di Kota Bandung, terutama di Jalan Pasopati ataupun di Pasteur ataupun di Asia Afrika itu masih cukup ramai ya, masih cukup banyak yang konvoy juga. Ini sepi karena di posisinya di Cimahi. Orang-orang pada ngumpul ke sana semua gitu. Sangat luar biasa sekali, sangat loyalitas sekali untuk Bobotoh. Euforia yang nggak bisa digantikan oleh apapun ya, jutaan orang membludak ke jalan gitu. Cuman yang anehnya, yang disayangkan tadi pagi gitu, dari ya mungkin persiapannya yang benar-benar kurang siap gitu ya, dari ya mungkin dari salah satunya gedung sate direnovasi jadi harus dipindahkan ya untuk finishnya jadi gedung Merdeka. Nah dari situ kan si pemain itu menuju balkon atau menuju gedung Merdeka itu untuk merayakan euforia bersama Bobotoh itu harus jalan. Nah bayangkan harus jalan di tengah orang-orang banyak gitu kan. Maksudnya pastikah ada juga kejadian-kejadian di luar nalar atau kejadian yang nggak bisa kita prediksi gitu. Sangat disayangkan ini keamanan. Mungkin ini rencana atau kurang prepare kita nggak tahu, tapi ini yang telah terjadi gitu kan di saat panas menterang gitu kan. Pemain berjalan terus banyak kejadian-kejadian seperti kacamata Andrew Jung gitu diambil. Terus itu kan sempat marah juga Andrew Jung, kenapa kayak gitu maksudnya tuh sampai ya mungkin saking senangnya bisa ketemu pemain idola gitu kan, tapi kan dalam situasi seperti itu pasti emosi pun stabil gitu, dan dari pihak pemain pun. Terus dari Barba di apa ya, kena kepalanya atau gimana itu si tutunggul bendera apa bambu bendera itu dikenain si Barba. Si Barba marah ya itu di situ. Ya maksudnya kenapa harus kayak gitu maksudnya nggak ngejaga bener apa ya, maksudnya harusnya tertib lah gitu, walaupun banyak tapi nggak usah kena kontak fisik pemain. Terus Tom Hai dijewer kupingnya gitu sama ibu-ibu, marah, sempat hampir marah juga Tom Hai juga. Dan ini sih yang paling parah, HP-nya Futros saat mau kembali ke bus dari Gedung Merdeka mungkin pas jalan nggak tahu jatuh tapi langsung hilang itu si HP-nya. my phone tapi nggak ada yang ngembaliin gitu dari pihak yang ada di situ. Ya mungkin ya oknum-oknum yang ada di situ kenapa harus diambil juga gitu, maksud aku teh. Ya, sangat disayangkan ketika pemain ini membawa kebahagiaan untuk warga Sunda, Bandung, Jawa Barat, tapi ada oknum-oknum yang ya memanfaatkan peluang keramaian sebagai keuntungan gitu. Sangat disayangkan. Harusnya janganlah. Kalau misalkan ya mungkin update-nya belum ketemu juga ya dari sampai sekarang gitu HP-nya Futros, ya mudah-mudahan besok ataukah ya lusa gitu ada yang mengembalikan secara cepat gitu HP-nya Franz Putros lah. Jadi
semakin respect itu pemain itu ke Bobotoh, atau gak ada apa ya penilaian jelek gitu kan dari segi pemain ataupun manajemen. Walaupun nilai handphone itu nggak seberapa bagi Futros, tapi itu dalamnya. Ya. Di dalamnya yang penting itu sebenarnya mah untuk Futros itu gitu. Makanya dia sangat mencari-cari. Dia hilang handphone kata yang di situ teh, hilang handphone, dia nyari dulu, berhenti. Pas jeung si Andrew Jung gitu. Berhenti, dia nyari dulu. Labuh langsung nggak ada, jatuh siapa itu langsung nggak ada gitu. Yang anehnya teh langsung hilang aja gitu. Katanya mah ada dari salah satu video si HP-nya itu kemana, ada yang ngevideo itu. Cuman buktinya itu nggak tahu benar atau enggak, soalnya nggak beredar juga di media sosial. Cuman katanya ada dari salah satu komen di media sosialnya. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk Franz Futros ini. Soalnya ya file mungkin yang diperlukan oleh pemain-pemain, bukan HP-nya. HP mah pemain terbaik bisa menang deui gitu. Dari bonus juga udah banyak. Cuman kan itu dalamnya. Yang penting itu sih benar sih gitu. Nah, terus ya, sorry banyak belepotan, terus membahas Persib Bandung ke depannya cukup berat kayaknya musim depan. Untuk Persib Bandung banyak turnamen yang Persib pun diundang gitu. Tapi belum tentu Persib mau ikut juga karena jadwal yang benar-benar mungkin padat di musim depan, dan mungkin juga ada perombakan dari sisi pemain. Kalau misalkan ngomongin tentang turnamen nanti ke depannya untuk Persib Bandung ini sangat ketat dan banyak gitu kan. Pasti membutuhkan tenaga dan pasti lelah gitu kan. Tapi ini semua tergantung coach sih, Boyan Hodak. Karena di musim depan kan kita belum tahu si pemain yang bertahan dan si pemain yang pergi. Kalau misalkan Boyan Hodak amit-amitnya tidak diperpanjang kontrak, itu sih yang sangat gawat gitu kan. Lalu pemain-pemainnya tidak diperpanjang itu juga. Tapi sepertinya ada beberapa pemain gitu yang nggak bisa diperpanjang gitu. Mungkin ada pergantian. Nah, salah satunya kan ini turnamen yang sangat dekat dengan bulan ini tuh adalah Piala Presiden Super. Itu akan digelar pada tanggal 28 Juni ya 2026. Sedangkan sekarang sampai Juni itu spare-nya deket gitu kan. Kalau misalkan timnya dirombak itu sangat bahaya gitu kan ya. Makanya tergantung Boyan Hodak sih untuk di turnamen itu gitu kan. Kayaknya mah untuk di Piala Presiden mah kemarin juga dapat kabar kayaknya Persib ada kemungkinan gak ikut. Ada kemungkinan gak ikut, katanya apa ya? Belum direspon juga undangannya sama Persib dengan undangan resmi untuk Piala Presiden itu. Ada Port FC juga kalau nggak salah, itu ada Persebaya, Persija, sama PSMS kalau nggak salah di situ ada yang mengikuti Piala Presiden nanti. Cuman nggak tahu ya, nanti dilihat lagi jadwal ataupun responnya dari pihak manajemen ataupun pihak Persib gitu kan. Persib juga kedepannya harus ngejalanin ya, ada I-League Cup gitu kan nanti katanya, terus ada ACL tuh yang benar-benar Persib harus melewati ya jalur playoff dulu ya. Tetap masih melewati jalur playoff untuk Persib ya. Mungkin ini cukup sulit kedepannya karena ASEAN Cup untuk ASEAN Tenggara. Itu kabarnya gimana jadinya tuh? ASEAN Shopee Cup katanya sekarang si pihak PT LIB atau operator liga itu masih ngotot ya, ingin mendaftarkan Persija Jakarta dan Persebaya di peringkat ketiga keempat. Soalnya kenapa tidak mendaftarkan Persib Bandung dan Borneo? Alasannya itu takut Persib Bandung dan Borneo itu kelelahan karena jadwal yang padat. Padahal itu kan masih bisa ya bermain Persib dan Borneo jika mereka daftarkan gitu karena kan. syaratnya pun di Shopee itu apa? Peringkat ASEAN Shopee Cup juara liga kan yang harusnya main itu di situ. Peringkat 1 ke 2. Jadi tidak diterima sama AFF, makanya seperti tahun kemarin yang harusnya Persib dan Dewa itu bermain, si LIB-nya ingin peringkat ketiga dan keempat karena alasan peringkat 1 ke 2 main di ASEAN juga, jadwal yang padat, takut itu. Makanya sama si LIB yang nggak didaftarkan itu sangat disayangkan sih. Jadi ya mudah-mudahan ya mungkin ada yang apa ya, kabar bagus juga ya, mungkin ya Persija bisa main di Asia juga atau gimana, itu masih nunggu keputusan ya untuk di ASEAN Cup itu atau di ASEAN Tenggara, khusus klub-klub ASEAN Tenggara gitu ya. Mungkin banyak ya kompetisi-kompetisi yang harus dihadapi Persib musim depan, dan mungkin musim depan juga persaingan cukup berat ya. Di sini ya mungkin ada pendatang baru dari Garuda Yaksa yang cukup adidaya mengalahkan tim-tim di Liga 2. Betul. Ya, terus ada Adi Yaksa. Ya, mungkin kedepannya mungkin ada MBG FC mungkin. Nggak tahu ya. Kita ya ini pasti
sama PSS Sleman satu lagi yang naik itu ke Liga Utama. Persaingan cukup berat di sini, tim-tim bersejarah cukup banyak ya yang pernah juara di Liga 1 gitu. Makanya hampir semua big match gitu di Liga 1 mah. Dengan kehadiran 3 tim ini tuh jadi pro dan kontra gitu kan. Di mana di musim depan nanti liganya akan seperti apa, entah nanti euforianya seperti apa, tapi kita saksikan gitu kan dengan bermain Persib Bandung versus tim milik presiden gitu kan. Itu tuh PSKC. Kayaknya masih Adiak sama mau ke Ternate Persiter kayaknya. Mau pindah ke situ home base-nya katanya. Asalnya kan mau di Banten, cuman nggak jadi pindah ke Ternate. Walaupun di situ ya di daerah situ atau di pulau itu udah ada Malut kan yang ikut di musim ini. Jadi persaingan di musim depan cukup ketat dan nggak tahu nih Persib juga bakal juara lagi atau enggak ya, semisalkan nanti ada rumor-rumor pemain-pemain yang dirumorkan benar-benar bergabung ke Persib ataupun misalkan ada perombakan-perombakan yang dilakukan oleh Bojan Hodak. Kalau misalkan sudah ada hilal yang terlihat, baru kita bisa ngeprediksi Persib bisa gimana-gimananya ya. Untuk sekarang mungkin masih menikmati kemenangan dan suasana euforia ini gitu. Jadi belum saatnya untuk apa ya, membahas ke situ. Gitu. Nah, dan satu lagi Persib mungkin ya dari juara ini apa ya, menarik sorot dunia juga. Untuk Persib Bandung ini bukan untuk di Indonesia aja, tapi Persib membawa nama baik klub dan Indonesia ke kancah internasional juga. Gitu. Dari sisi pemain-pemain legend Persib ya, terutama dari Michael Essien, legend Persib dan legend Chelsea, dia mengucapkan selamat untuk Persib Bandung dan saya bangga menjadi mantan pemain Persib Bandung dan kalian sangat apa ya, intinya mah sangat bisa memotivasi banyak orang gitu. Jadi terus maju dan semangat terus untuk Persib Bandung. Kalau dari Tinjani ya karena Eliano Reinders yang membela Persib Bandung, kemarin juga laganya dia nonton ya, laga terakhir Persib versus Persijap, dia nonton di Inggris dan memantau Persib Bandung gitu dan mengucapkan selamat dan bangga kepada adiknya dan Persib Bandung juga gitu. Dari satu lagi, adanya Livin Kurzawa di Persib Bandung itu sangat berpengaruh sekali ke media-media luar ataupun terutama di media-medianya Liga Perancis ya. Dari tim dari media sosialnya utamanya dari McDonald Liga 1 Perancis juga memposting gitu. Tadi juga memposting lagi tentang Persib gitu. Dia itu gak tahu adminnya dari Garut atau gak tahu orang Tasik gitu. Entah ini pansos atau apa, tapi ini tuh keuntungan bagi Persib, bagi Liga Indonesia, di mana nanti pemain-pemain yang berlabel pemain terbaik di dunia bisa bermain di sini. Kan kabarnya Lepin Kurzawa nggak akan terus di Persib. Ada satu rumor, ini mah satu ya. Bahkan nanti bakal ada pemain yang selevel Liga Eropa gitu, seperti Lepin Kurzawa yang akan masuk ke Persib, tapi itu wallahu ya manajemen yang tahu. Kabarnya itu yang menggantikan Kurzawa nanti kan. Itu hanya sebatas rumor aja guys gitu. Jadi ya hanya nikmatin, belum tentu terjadi juga gitu kan. Hanya rumor ya, pastilah kan karena ya kedatangan Kurzawa ini sangat impact mungkinnya untuk bisnisnya Persib Bandung juga, walaupun dari segi perform ya naik turun untuk Kurzawa, tapi bisa membantu juga kan lawan Bayangkara. Dia bisa memberikan umpan berkelas, bisa memberikan pelajaran dan ilmu-ilmu bagus untuk pemain-pemain muda di Persib. Kan lebih berpengalaman, lebih berwawasan luas juga. Intinya Persib Bandung ini sangat luar biasa dan mungkin ada daya tarik juga dari pemain-pemain yang tadi kata yang membicarakan, pemain salah satu pemain yang benar-benar ya mungkin udah mempunyai nama di Eropa bisa kembali lagi ke Persib. Tidak ada yang mungkin karena Persib ini selalu memberikan kejutan di akhir ataupun di awal rumor. Ya intinya mah tim yang penuh kejutan ya. Persib Bandung gitu ya. Sekali lagi Persib Bandung berhasil ya menjuarai Liga 1 dan berhasil hat-trick, mencatatkan sejarah baru di Indonesia, dan total trofi kalau misalkan ditarik dari era perserikatan untuk Persib Bandung udah mencapai 10 trofi. Nah, selagi ini masih diakui oleh FIFA ya mungkin hanya yang dihitung hanya 5 gitu kan, dari era 1995 kalau nggak salah, terus 2014, 2022, 2002, 2003, 2003, 2004, 2005, 2006. Nah, terakhir di hari ini sangat luar biasa pencapaian yang dimiliki oleh salah satu tim di Indonesia. Ya mungkin gitu ya guys ya untuk pembahasannya Persibnya juara, terus berita-berita terupdate apa aja
tentang Persib Bandung hari ini, terus berita konvoy, kondisi dan situasi terkininya gimana, kita udah sebutkan semuanya dan udah bahas semuanya gitu ya. Bila ada yang kurang dari pembahasan kita atau ada kata-kata belepotan kurang jelas, kita mohon maaf. Di sini ya boleh tulis di kolom komentar, misalkan ada pendapat kalian sendiri tentang rumor kah, tentang tadi konvoy kah, atau tentang Persib nanti ke depannya gimana. Boleh tulis di kolom komentar semuanya. Dan kalau misalkan kalian kepo dengan media sosialnya Football Cimahi, semuanya nanti ada di link deskripsi, entah itu Instagramnya, TikToknya Football Cimahi, semuanya, Facebooknya ada di link deskripsi semuanya gitu ya. Selamat sekali lagi untuk Persib Bandung, selamat hajat sekali lagi untuk Bobotoh. Ini nggak tahu sampai jam berapa bisa beresnya. Untuk konvoynya sekarang udah hampir jam 2 malam atau setengah 3 mungkin ya. Masih cukup ramai. Mungkin sekian dari Football Cimahi untuk video kali ini. Mungkin bertemu lagi di video selanjutnya. Football Cimahi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya sehat, walafiat, tentram buat Bobotoh semuanya. Nikmati, enjoy-keun. Dadah.